Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua tanggal 11 Desember tahun 2025, saya hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Oh ya, beberapa waktu kemarin saya lupa ya menyisipkan untuk pantun. Seperti biasa kita akan pantun dulu ya. Ke padang embun di pagi buta, burung kecil bersuara ramah. Sahabat Diarana, mari tonton fakta tentang IKN yang semakin megah. Oke teman-teman semua ya, sesuai dengan permintaan kemarin ya, kalian minta untuk Bang coba tampilkan dong ya akses menuju ke Glamping dan juga akses menuju ke Istana Garuda ya. Nah ini saya akan coba tampilkan salah satu akses dari arah pengendali banjir ya, dari arah pengendali banjir menuju ke Glamping. Nah, ini kondisi jalanannya ini adalah jalan pipa, teman-teman ya. Jadi lagi-lagi buat kalian yang mengatakan, "Ih, Bang, kok kecil sih jalannya?" Ini jalur pipa ya, bukan jalan raya umum, bukan. Ini jalur pipa, tapi bisa kita gunakan juga untuk kita mengakses ke arah Glamping sampai ke Sepaku. Ini udah tembus, teman-teman ya, sampai ke arah Sepaku. Dan mau tahu nggak? Di sini, ini kan berada di atas bukit. Nah, kalau kita melihat ke arah kanan, itu tuh adalah Istana Garuda dan ini akan tembus sampai ke Istana Garuda loh. Saya akan ngajak teman-teman semua, sebelum kita ke Glamping, saya akan tunjukkan kalau ini tembus ke Istana Garuda. Nah, depan kita ini ada simpang 3. Nah, kalau ke kiri itu Glamping, ke kanan ini ke Istana Garuda. Nah, saya akan coba ngajak teman-teman semua ke Istana Garuda. Jadi kalau dari sini itu berada di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya nantinya. Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah lokasi menuju ke arah, kok lokasi sih, jalur menuju ke arah sebelah dari Istana Garuda yang dekat dengan ini ya, yang dekat dengan pavilionnya gitu. Nah, ini jalurnya nih tuh, depan sana sudah kelihatan kan untuk Istana Garudanya. Nah, jadi ini ya jalur-jalur yang mungkin teman-teman nggak nyangka gitu, sebelah dari Istana Garuda, di belakangnya itu di bukit-bukitnya itu udah jalan-jalan, ada jalan-jalan seperti ini yang dibangun, yaitu jalur pipa ya teman-teman. Ini tuh tembus sampai ke arah training center PSSI loh. Ya ini, dan kemungkinan juga akan tembus juga sampai ke arah ini SMA Taruna Nusantara kan sekarang lagi dibangun tuh di sana ya kan. Nah, berarti ini jalur ini akan sampai ke sana loh teman-teman, ya kan? Dan sekarang yang sudah kita bisa lewatin adalah dari Istana Garuda sampai ke arah ini ya, ke arah Glamping sampai ke arah ini Sepaku loh teman-teman. Itu jalurnya kalau kalian udah pernah ngalamin, buat teman-teman ya yang sudah pernah ngalamin, yang pernah lewatin jalur dari arah Sepaku sampai ke Glamping, coba deh ceritain. Kalau menurut saya itu cakep bener. Karena jalanannya itu berbeda dengan yang kita lewat luar ya. Kalau lewat luar kan terkadang kita harus papasan sama mobil-mobil besar yang kadang-kadang itu berdebu. Tapi kalau lewat yang jalur pipa itu bener-bener kita itu nggak ada debu karena satu aspal dan yang kedua ini lokasinya masih pepohonan kan kanan dan kiri. Cuma memang ya jalurnya itu kayak nanjak turun nanjak turun. Jadi kalian kalau seumpama mau lewat situ ya pastikan kendaraan kalian itu fit. Ya pastikan tidak terjadi bocor di tengah jalan. Itu wah lumayan kalau kalian kena bocor di daerah situ karena memang jauh kemana-mana ya. Jadi pastikan semua kendaraan kalian itu siap dan fit. Dan ini dia teman-teman semua ya jalur yang ke arah Jalan Sumbu Barat ya, tuh depan, tuh di sana. Nah, ini tembusnya ke sini teman-teman ya. Nih ya, saya akan coba berhenti dulu, saya akan lihatkan dengan zoom seperti biasa, kita akan lihat bagaimana sih kondisi terbaru di kawasan ini. Sebelum kita nanti lanjut ke arah Glamping ya. Nah, saya akan coba zoom. Nih, zoom sekitar 5 kali ya. Kan bisa sih sampai 15 kali, cuman kalau 15 kali itu teman-teman buram. Nanti teman-teman nggak enak nontonnya kan. Biasanya itu buram dikit aja teman-teman, kadang-kadang Bang, burik banget sih videomu. Padahal sedikit aja ada bintik-bintik kecil aja kalian kadang-kadang komplain loh. Padahal ini sudah saya setting sedemikian rupa ya. Kalau semua HD saya bikin 1080 60 FPS gitu ya. Supaya lebih jernih gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian merasa burik coba deh atur manual ya untuk videonya. Dan itu dia ya, di depan sana ada bagian belakang dari Istana Garuda sudah mulai tertata rapi seperti pantun saya tadi di depan. Kalau kawasan ini semakin megah. Setuju nggak? Ya kan? Setuju dong. Kalau nggak setuju skip videonya. Nggak bercanda. Nah, ini dia teman-teman semua ya bagian dari Istana Garuda yang sebelah kanan. Ya kalau teman-teman minta sebelah kanan ya. Biasanya kalau timur barat kalian bingung kan. Ini sebelah kanan teman-teman. Ini sebelah kanannya. Kita sebelah kanan di bagian belakang gitu ya. Ini dia kondisi terbarunya. Dan ya kita lanjut lagi ke menelusuri, saya akan ajak teman-teman semua ya melihat bagaimana
Di bagian belakang dari Istana Garuda sekarang itu sudah ada jalur-jalur seperti ini yang sudah dibuka, bahkan sudah ada yang diaspal tadi ya. Kayak disiram aspal gitu kan. Nah, itu nanti akan diaspal seperti yang di sana tuh yang dari arah Sepaku sampai ke Glamping. Nah, nanti kita akan coba sampai ke sana ya. Nah, ini saya coba ajak teman-teman semua, kemungkinan videonya agak panjang. Jadi coba apa ya, posisikan duduk teman-teman semua, sahabat Diarana, cari kopi dulu ya, skip dulu videonya, cari kopi, baru minum kopi sambil nih ya seduh ya. Dan juga teman-teman ya, untuk melalui jalur ini, saya nggak mengada-ngada ya, memang ada. Kalau kalian keliling-keliling lewat jalur ini, pagi-pagi atau sore, kalian itu akan mendengar suara-suara hewan, burung ya. Burung-burung itu kayak rame di kawasan ini. Cobain deh buat teman-teman semua ya. Kalau kalian ke daerah sini ya, pagi-pagi atau sore itu cakep bener. Telinga kita, itu kayak ditenangin gitu. Kalau sama kita berhenti ya kendaraan, berhenti aja, kita dengerin aja. Itu ada suara-suara hewan kayak, kalau bilang bahasa Sunda itu tongeret. Kalau kalian bilang apa? Kalau kayak saya tuh bilang tongeret sih. Kwek, kwek gitu. Kalau kalian bilang apa itu? Dan ini dia ya teman-teman semua, jalurnya yang mungkin ya 10 atau 20 tahun ke depan, pada saat saya nanti ya semoga masih sehat kita-kita ya. Sekarang ini kita masih melihat seperti ini, mungkin ya 10 atau 20 tahun ke depan sebelah kanan kiri ini sudah ada semacam taman-taman terbuka, atau mungkin ada tempat-tempat healing lagi di sini. Kan kita nggak tahu ya bagaimana perkembangan 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ya kan. Dan ini ya, semoga aja YouTube-nya masih berjaya dan video-video saya masih bisa disaksikan di masa depan gitu ya, sama anak cucu kita, sebagai satu perjalanan sejarah bahwa dulunya ya di belakang Istana Garuda, bukit-bukit ini masih seperti ini gitu ya, masih hutan-hutan kayu eukaliptus ya, masih tebing-tebing yang masih curam-curam seperti ini gitu kan. Terus juga masih ya belum tertata kan. Nah, kalau nanti ya, kalau seumpama 10 sampai 20 tahun ke depan, saya percaya gitu kawasan ini semakin rapi ya. Kemungkinan juga kan semakin tertata untuk pohon-pohonnya. Dan memang ya, kalau sesuai informasi yang kita dapatkan juga kan, kalau kawasan IKN ini akan ditumbuhi, atau 65%-nya ya, 65%-nya itu adalah ruang terbuka hijau atau pepohonan. Ya semoga aja itu terlaksana dan kita bisa melihat bagaimana aslinya kawasan ini nantinya. Ini saya coba pelan-pelan ya jalannya karena ini kerikil, dan jujur aja saya pakai tangan satu ya. Biar kalian bisa lihat juga gitu, bukan cuma saya lihat nih jalan-jalan ini di sini, tapi kalian juga bisa lihat bagaimana kondisi terbaru di kawasan ini gitu. Jadi saya pakai tangan satu, tangan kiri saya megang ini tongsis ya. Ini saya pakai tongsis teman-teman ya. Jadi saya pelan-pelan, saya juga harus mencari posisi yang tidak membahayakan ya, jadi saya pelan-pelan. Dan kebetulan juga kawasan ini kan masih sepi dari lalu lalang kendaraan, seperti kalian lihat tidak ada kendaraan sehingga itu lebih aman. Dan nanti saya akan coba di sini kan juga untuk tembus ke arah Glamping itu ada jalan tembus-tembusan teman-teman ya, ada jalan tembus-tembusan, saya akan tunjukkan kalau kalian ingin lihat ya. Jadi disimak terus video ini, saya akan tunjukkan jalan tembus-tembusannya. Oh ya, sebelum kita bahas tentang jalan tembusan ya teman-teman semua. Oh iya, dari tadi saya ngoceh terus ya. Kalian bosen nggak sih? Nggak lah ya. Nih ya, ada fakta terbaru tentang IKN, yaitu tentang jalan tol IKN ya. Kemarin kan pada nanya tuh, Bang, jalan tol IKN itu dibukanya tanggal berapa sih gitu kan, kemarin pada nanya gitu kan kalian. Nah, yang saya dapat info teman-teman, itu dibukanya tanggal 20 sampai 4 Januari ya, dan itu gratis informasinya loh teman-teman. Jadi cobain deh ya buat kalian yang ingin ke IKN, atau mungkin yang pulang kampung dari Banjarmasin ke Samarinda atau sebaliknya, cobain deh ya melintasi kawasan itu. Karena kalau saya lihat ya, pokoknya IKN ini menjadi salah satu destinasi yang unik karena di sini tuh serba lengkap loh. Saya sebutin ya. Untuk air terjun ada. Untuk gunung ada. Ya memang meskipun nggak tinggi-tinggi amat tapi ada ya. Itu ada Gunung Parung namanya. Untuk pantai ada. Untuk perairan ya kayak semacam jembatan-jembatan ikonik itu ada. Itu baru belum seberapa loh ya. Nanti kalau sudah ada kayak semacam taman safari, terus kayak lapangan golf kan nanti juga ada di kawasan ini kan. Jadi nanti itu akan lengkap teman-teman. Jadi sabar ya, kita sama-sama sabar deh ya. Jangan buru-buru, yang penting semuanya lancar. Dan ini dia, saya akan coba ngajak teman-teman semua untuk ya melewati jalur ini, jalur
lebih cepat ya, potong jalur karena kalau lewat sana agak jauh. Nah, ini saya coba agak cepat. Tapi memang saya kan pakai motor Vario ya, teman-teman. Vario tuh, Vario. Jadi agak susah nih nyangkut-nyangkut, kalau tinggi sedikit nyangkut. Bukan pakai motor trail gitu. Jadi ya agak-agak susah gitu ya. Tapi masih bisa nih ya, masih bisa saya terabas karena saya sudah sering melalui jalan ini. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan diragukan tentang akses Dian Rana kemana-mana di kawasan hutan kayu eukaliptus, karena saya pernah tersesat ya di tahun 2022. Saya pernah tersesat di sini ya pada saat mau cari air terjun Timbinus, tapi ketemunya titik nol Nusantara. Ya ini, jadi saya tahu nih kawasan-kawasan ini. Tapi ya di sini ada jalan yang becek. Aduh, ini dalam nggak ya? Masalahnya kalau saya lanjut takutnya tepatak dorong sendirian dong. Takutnya, aduh gimana ya? Lanjut nggak nih? Kayaknya lanjut. Tapi saya taruh kamera di stang aja biar bisa 2 tangan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak amblas. Soalnya sendirian nih, kalau amblas saya mundur aja deh dulu. Mundur nggak ya? Terabas aja. Iya. Kayaknya enggak. Ini dia ya teman-teman. Jadi kalau kalian lewat sini ya tuh. Ini cuman ini sih teman-teman ya yang agak susah, cuman itu. Cuman kesananya sudah nyaman ya, dekat langsung kayak motong jalur ya. Trabas ini motong jalur sekitar jauh sih ya, lumayan jauh karena kalau ke sana keliling, kalau ke sini langsung motong jalur sampai ke arah Glamping ya. Nah, ini dia jalurnya, dan kemungkinan ini mungkin nanti tidak dipakai ya karena kan sudah ada jalur pipa tadi ya. Cuman sementara ini masih bisa dilalui nih ya kawasan ini nih ya. Dan dulu waktu awal-awal pada saat dibuka kawasan KIPP ya seperti ini ya. Kalian mungkin kalau melihat sekarang KIPP mulus, jalannya seperti sumbu barat sumbu timur ya, dulu seperti ini ya kalian ya. Ini kita merasa kembali ke tahun 2022 ya, seperti ini dulu. Dan ya itu di depan sana kita sudah sampai ke kawasan jalan yang tentang jalan pipa ya, tentang jalan pipa tadi yang sudah diaspal dengan rapi ya. Kalian kalau semua dari Sepaku sampai ke sini itu aspalnya rapi banget. Jadi kalau kalian mau ke arah tadi ya, ke arah pengendali banjir dan juga Istana Garuda, kalau kalian mau lewat sini ya ini jalan potongannya ini. Tapi kalau kalian lewat sana juga bisa ya, lurus ke sana tuh, ke sana. Itu kalian nanti sampai ke arah ini teman-teman, ke arah reservoir ya, yang air ya, tentang reservoirnya untuk KIPP ada di situ tuh ya, dekat dari sini. Dan ini dia jalur menuju ke mana tadi ya, ke Glamping IKN yang kemarin saya sudah terlihatkan bagian atasnya. Sekarang saya bagian bawahnya nih, sesuai dengan komentar-komentar kalian yang ingin dilihatkan. Bang, coba lihatkan dong aksesnya, kalau dari arah training center lewat mana, kalau dari arah Sepaku lewat mana. Kalau dari Sepaku sudah pernah lah ya, sudah sering, coba cek aja video saya sebelumnya. Tapi kalau dari arah ini, dari arah training center sama dari arah pengendali banjir, ini baru ini ya. Ini perdana saya tampilkan sama kalian supaya kalian kalau semua ke KIPP terus ada di training center bisa tuh ya ke Glamping lewat ini tanpa harus keliling lagi kan gitu. Sementara kan memang lewat istana sih sebenarnya yang mudah, itu lewat pinggir istana ya, dari arah belakang istana. Cuma kan lewat situ kayaknya masih belum bisa kan. Nah, sekarang kayaknya lewat sini nih ya, lewat training center atau lewat Sepaku teman-teman. Tadi ini jalurnya nih ya. Jalur ini juga kalau saya lihat ini burung-burung itu semacam berkeliaran deh. Kalian lihat kan dari tadi ada kayak kelebat apa sih bahasanya? Sekelibat apa sih? Ya sekelibat ya. Ya itu pokoknya ada deh burung-burung yang terbang-terbang di kamera saya. Nah, itu burung, bukan tawon ya tuh, seperti itu tuh. Itu burung, karena memang kalau di kamera kan kelihatan kecil tuh, kayak gitu tuh. Itu kelihatan kecil, tapi padahal itu tuh burung ya teman-teman. Itu bukan tawon. Apa sih Dian Rana ini? Ngomong ngoceh mulu ya kan. Nah, ini sama ya, pokoknya saya akan tunjukkan bagaimana kondisi terbaru ya setiap harinya kawasan inti Nusantara dan juga sekitarnya. Oh ya, kemarin juga ada pada nanya, Bang itu MBR-nya itu gimana cara pesannya? Teman-teman, itu yang kemarin yang kita liput MBR itu adalah rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak dari pembangunan IKN sementara ini itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja selanjutnya MBR selanjutnya, karena saya juga menunggu, jujur aja saya juga menunggu karena masih ngontrak juga di sini teman-teman ya. Saya ngontrak di Kecamatan Sepaku sana ya, di Semongi sana itu. Nah, ini dia ya, kita sudah dekat sampai ke arah mana tadi? Ya, Glamping ya teman-teman, hampir lupa saya. Ini mau ke Glamping. Nah, ini dia ya. Di depan sana ada simpang 4. Kalau lurus itu ke arah Sepaku, ke kanan itu ke arah Istana Garuda, ke kiri ini baru ke arah Glamping.
Glamping, teman-teman ya. Dan ini dia. Nah, itu tadi ke kanan kita ke arah Istana Garuda, kita akan ke kiri. Ya, belok kiri, cus. Nah, ini dia. Kita kalau ke arah kiri, memang ya jalannya itu ya kalau tadi yang kita lewatin tidak terlalu naik turun ya, tapi kalau dari arah Sepaku yang tadi kita lurus itu ada naik turunnya tinggi banget ya buat teman-teman semua yang pernah ngerasain mungkin ya. Itu ada ya mau deket Glamping ini tanjakannya tinggi banget kan teman-teman. Tinggi banget. Jadi buat kalian kalau seumpama mau ke arah sini dan mau mencoba, yaitu pesan saya tadi, pastikan kendaraan kalian itu fit ya. Cek dulu nih ya, kalau bahasa Sundanya itu di apa itu namanya teman-teman ya, dicek dulu nih ya, di checklist dulu ya kan, commissioning dulu, commissioning nggak tahu. Oke teman-teman, ini dia kita sudah sampai di arah Glamping ya. Kita ini dua lagi. Ini dia ya teman-teman semua. Tuh salah ngomong saya kan. Ini dia kondisi terbarunya. Nih bangunan kemarin yang kita lihat ya sudah semakin terlihat bagaimana kawasan ini nanti bisa menjadi tempat healing kita-kita. Ya kan? Bukan mereka-mereka aja tapi kita juga dong ya kan. Nah, ini yang bangunannya nanti menjadi tempat favorit kita-kita nih untuk melihat bagaimana kawasan IKN Nusantara di malam hari tentunya yang saya bilang kemarin ya kan. Dan nah, kita doakan aja semoga semuanya lancar. Kita sudah sampai di area Glamping. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.